Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok sistem fotonika kelas F beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Kintania Siska Rifana dengan NRP 5009-2010-82 dan saya sendiri Muhammad Adi Yusuf Syukur dengan NRP 5009-2010-96 akan mempresentasikan mengenai detektif virus COVID-19 dengan menggunakan Surface Plasmon Resonan atau SPR. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, dan yang ketiga mengenai metodologi yang kami gunakan. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang yang kami angkat untuk presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai deteksi virus corona, merupakan langkah yang urgent dalam mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 yang menimbulkan korban jiwa dan tanggungnya kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil diagnosa pasien COVID-19 dengan menggunakan PCR membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 3-7 hari. Lalu selanjutnya, sensor optik mungkin memberikan solusi potensial untuk tantangan ini karena peningkatan sensitivitas dan batas deteksi sensor optik modern, terutama yang menggunakan resonansi plasmon permukaan atau SPR. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Laser merupakan salah satu komponen yang kita gunakan dalam perancangan alat fotonika yang kami angkat kali ini. Laser sendiri yaitu jenis sumber cahaya yang menghasilkan berkas cahaya intens yang monokromatik, koheren, dan sangat kolimasi. Prinsip dasar laser dioda semikonduktor dibangun oleh tipe N, tipe P, permukaan yang dibelah, dan daerah aktif. Umpan balik optik biasanya diimplementasikan dengan membelah bahan semikonduktor di sepanjang bidang kristalnya. Maju bias menyebabkan kombinasi lubang dan elektron dan arus yang diterapkan PN Johnson harus di atas nilai arus yang menciptakan emisi terstimulasi. Stimulasi emisi berarti bahwa foton bergerak sejajar dengan PN Johnson yang memberikan cahaya koheren dan hasil dari operasi ini memulai emisi sinar laser tersebut. Lalu hal yang paling penting dari spesifik laser yaitu faktor kualitas sinarnya. Lalu karakteristik virus COVID-19 yang akan dideteksi kali ini, yaitu virus corona atau SARS-CoV Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus ada beberapa. Virus penyebab SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Kelompok virus corona, yaitu ada alpha coronavirus, yang kedua ada beta coronavirus, yang ketiga ada gamma coronavirus, dan yang terakhir ada delta coronavirus. Nah, berikut adalah penularan atau jalannya virus corona untuk menjangkit tubuh manusia. Yaitu virus corona tersebut menyerang area pernafasan dan masuknya virus corona dari lingkungan ke tubuh manusia biasanya melalui sentuhan atau biasanya sentuhan tangan atau sentuhan terhadap benda yang sudah terinfeksi dengan coronavirus. Atau coronavirus itu menempel pada suatu permukaan, terus permukaan tersebut kita pegang dan dari virus tersebut berpindah dari benda tersebut ke tangan, lalu biasanya kita jalur masuknya melalui mata, hidung atau mulut, sehingga menyerang kondisi atau alat vital yaitu paru-paru kita. Next. Selanjutnya ada identifikasi COVID-19. Di sini ada banyak mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Yang terkecil dari semua partikel tersebut adalah virus. Ukurannya sekitar 10 hingga 300 Nm. Sebaliknya,
Sel darah merah rata-rata sekitar 6-8 mikron. Bakteri itu juga sekitar 1-4 mikron, dan jamur sekitar 5-10 mikron. Spektrum panjang gelombangnya ketika bereaksi dengan bahan dapat menyebabkan efek ionisasi sesuai dengan urutan panjang gelombang seperti sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Cahaya dapat digambarkan dalam bentuk gelombang dengan karakteristik fisik seperti amplitudo dan panjang gelombangnya. Pada gambar ini menunjukkan perbandingan ukuran virus untuk memilih panjang gelombang yang cocok untuk digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Selanjutnya, mengenai Surface Plasmon Resonance atau SPR. Plasmon sendiri merupakan osilasi kolektif dari free electron gas density yang sering pada frekuensi optik. Sedangkan surface plasmon merupakan gelombang permukaan elektromagnetik terkuantisasi yang terlokasi pada bidang batas atau interface antara plasma dan material dielektrik. Surface plasmon resonance sendiri merupakan fenomena resonansi antara gelombang cahaya dan osilasi surface plasmon. Resonansi antara gelombang cahaya dan elektron-elektron pada permukaan logam menghasilkan osilasi elektron di permukaan yang terkuantisasi. Nah, untuk prinsip kerjanya akan dijelaskan pada gambar berikutnya. Di sini ada light source, ada prisma, ada gold sensor chip, ada detektor. Di sini cahaya monokromatik dari laser akan menuju gold sensor chip melalui prisma dan masuk ke detektor pada sudut datang tertentu yang disebut sudut resonansi atau theta. Cahaya yang diserap oleh elektron dalam film logam dari chip sensor ini akan menyebabkan resonansi. Elektron yang beresonansi disebut surface plasmon resonansi. Resonansi plasmon menyebabkan intensitas cahaya yang dibiaskan berkurang secara signifikan, yang muncul sebagai dark band dan dapat dilihat pada grafik intensitas reflection SPR-nya 0%. Selanjutnya, SPR sendiri terdapat dua macam konfigurasi, yaitu ada konfigurasi Otto dan Pressman. Perbedaannya yaitu pada Otto, prisma dipisahkan oleh logam oleh lapisan dielektrik. Sedangkan yang Pressman, lapisan logam langsung berada di atas prisma dan dielektrik menutupi lapisan logam. Untuk selanjutnya, metodologi akan dijelaskan oleh Yusuf. Untuk metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama dimulai dengan studi literatur, yang kedua pengambilan sampel virus coronavirus tersebut, lalu setelah pengambilan sampel coronavirus tersebut, kita mendapatkan karakteristik dari virus tersebut. Setelah itu kita merancang alat mendeteksi virus tersebut. Setelah kita merancang alat tersebut, kita akan menguji virus dengan alat tersebut sehingga nanti dapat dibandingkan karakteristik dari pengujian sampel tersebut, apakah karakteristik yang dihasilkan itu sama dengan virus yang telah diambil sampelnya sebelumnya atau tidak. Jika tidak, maka perancangan akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan sampel yang sebelumnya diambil. Lalu setelah hasil pengujian sampel selesai dilakukan penyusunan laporan dan penelitian selesai. Untuk komponen alat yang digunakan ada 4. Jadi yang pertama adalah laser helium DNA. Sumber yang digunakan adalah sumber laser HNE dengan panjang gelombang 633,8 nanometer akan digunakan untuk memberikan cahaya. Lalu ada polarisator yang berfungsi sebagai menghasilkan cahaya polarisasi dari cahaya yang terpolarisasi atau cahaya next. Ada beam splitter, yaitu membagi cahaya adalah suatu perangkat optik yang dapat membagi berkas cahaya menjadi 2, yaitu polarisasi S dan polarisasi P. Dan yang terakhir adalah light detector, yaitu detektor foton yang digunakan untuk menerima cahaya yang akan dipantulkan dari dalam prisma dan reflektivitasnya akan dihitung. Berikut adalah susunan konfigurasi alat.
Pada bagian konfigurasi ini, di sini terdapat laser dan polarisator, yang mana konfigurasi Scratchman ini digunakan sebagai struktur sensor plasmon permukaan yang memiliki prisma dengan lapisan-lapisan logam yang sangat tipis. Nah, sensor ini memiliki 4 lapisan, yaitu ada prisma, lapisan emas tipis, DNA yang ditambahkan tiol, dan terakhir sampel uji. Nah, sinar laser HNE ini dilewatkan pada polarisator dan selanjutnya melewati beam splitter untuk memisahkan gelombang terpolarisasi P dan gelombang terpolarisasi S. Gelombang terpolarisasi P inilah yang diteruskan menuju permukaan prisma dan diteruskan menuju lapisan tipis emas dan dipantulkan dan diterima oleh detektor foto. Intensitas cahaya yang terpantul ini akan diukur dengan fotodioda. Fenomena SPR ini diamati melalui kurva ATR, yaitu intensitas cahaya terpantul versus sudut sinar datang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada konfigurasi ini sensor akan dilapisi 4 lapisan, yang mana sensor resonansi plasmon permukaan ini membutuhkan lapisan biomolekul amobil seperti antibodi yang diimobilisasi pada lapisan logam tipis dari permukaan luar prisma. Lapisan biomolekul yang tidak bergerak ini dapat mengikat patogen atau virus ke permukaan sensor. Akumulasi yang dihasilkan dari patogen terikat menyebabkan perubahan atau peningkatan indeks bias lingkungan sensor. Dengan demikian, menggeser sudut resonansi sensor. Dengan merekam pergerakan sudut resonansi, patogen dapat dideteksi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.